Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman mahasiswa saya. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang melimpah. Iya, kali ini saya akan menjelaskan materi untuk slide pertama, ya. Untuk mempersingkat waktu dan durasi, langsung dimulai saja. Pengertian organisasi dan arsitektur komputer. Nah, kalau teman-teman pertama kali mendengar judul mata kuliah ini arsitektur, maka pasti yang ada di benak-benak teman-teman ini semua pasti seputar gambar ya. Tapi sebenarnya tidak juga. Ya, organisasi komputer intinya adalah bagian yang terkait erat dan unit-unit operasional intinya adalah hubungan antar komponen. Ya, karena di dalam sebuah komputer itu kan terdapat banyak komponen, ada memori, prosesor, hard disk, dan lain sebagainya gitu kan. Organisasi komputer itu ya bagian yang mempelajari hubungan antar komponen-komponen tersebut, atributnya, rincian hardware, perangkat antarmuka, dan penggunaan teknologi memori. Sementara arsitektur komputer ini lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem yang terkait dengan seorang programmer, atau lebih simpelnya arsitektur komputer itu lebih ke cara kerja dari tiap-tiap komponen tersebut lah gitu. Seperti prosesor kan punya arsitekturnya sendiri ya, atau mungkin skema cara kerjanya sendiri. Seperti itu. Nah, contoh-contoh atributnya ada seperangkat instruksi gitu. Instruksi itu adalah seperti tugas yang harus dikerjakan oleh prosesor ya. Terus ada aritmatika yang digunakan ya, teknik pengalamatan ya untuk memori, dan mekanisme I/O. I/O itu adalah input output ya. Perangkat apa aja, I/O kan ada banyak tuh. Ada keyboard, monitor, mouse, itu termasuk hard disk ya. Hard disk juga kategori input output. Jadi untuk sesuai judul mata kuliah ini, kita mempelajari bagaimana komponen-komponen tersebut saling terhubung dan saling bekerja, seperti itu. Lanjut, tujuan belajar organisasi dan arsitektur komputer. Yang pertama, mengerti interkoneksi komponen komputer. Bagaimana cara prosesor terhubung dengan memori, bagaimana cara memori terhubung dengan perangkat I/O, dan seterusnya. Jadi bagaimana komponen-komponen tersebut saling terkoneksi lah gitu. Mengetahui kinerja komputer agar dalam membuat program akses data lebih cepat. Nah, teman-teman kan di sini kan calon-calon jadi programmer ya. Biasanya kendala programmer itu adalah mereka asal ngoding program jadi udah gitu kan. Tapi nggak tahu nanti programnya itu apakah kompatibel di berbagai jenis hardware gitu ya, atau enggak gitu ya. Nah, dengan teman-teman mempelajari mata kuliah ini, diharapkan teman-teman bisa mengetahui cara kerja sebuah komponen-komponen komputer. Jadi teman-teman nanti ketika bikin program, kira-kira perangkat-perangkat apa saja yang cocok dan kompatibel untuk menjalankan aplikasi yang teman-teman buat, seperti itu. Lanjut, mengetahui hardware yang lebih baik untuk digunakan. Ini juga tadi sudah sempat saya jelaskan ya. Oke, lanjut. Fungsi komputer. Nah, fungsi komputer sendiri ini secara garis besar ada 4 ya, atau sederhananya ada 4 ya. Kita bisa lihat dari 4 komponen ini, 1, 2, 3. Data movement apparatus ini seperti perangkat I/O ya, input output yang terhubung atau mungkin yang berinteraksi langsung oleh si user. Tapi enggak juga sih sebenarnya. Ya intinya yang terhubung dengan dunia luar lah, seperti itu. Data storage facility ini tempat untuk penyimpanan data ya. Data processing untuk memproses sebuah data. Di sini ada prosesor ya. Seperti itu. Jadi data movement untuk perpindahan data ya, yang di sini ada perangkat I/O. Terus data storage facility, tempat penyimpanan data ya, ada memori. Ada data processing untuk memproses sebuah instruksi atau data ya. Di sini ada prosesor dan kontrol mekanisme untuk menghubungkan 3 fungsi ini atau 3 komponen ini. Di kontrol mekanisme ini kita ada
sistem bus. Sistem bus itu yang menghubungkan ketiga komponen penting ini. Seperti itu. Lanjut. Ini penjelasannya, teman-teman silakan dibaca saja. Tadi saya hanya membuat intinya saja. Nah, fungsi data movement, ya, perpindahan data. Jadi komputer ini kalau digambarkan, anggaplah saya ada dua buah flash disk di sini, flash disk A dan flash disk B, ingin berbagi data, ya. Atau mungkin hard disk A, hard disk B, hard disk eksternal A, hard disk eksternal B, ingin pindahin data, ya ini. Ya, masuk ke kontrol, keluar lagi. Ya, fungsi data movement. Fungsi data storage untuk perpindahan sebuah data, ya. Data dari dunia luar, saya pengen dari flash disk pengen saya pindahkan ke komputer, kan gitu. Masuk ke kontrol, ke media penyimpanan, seperti itu. Fungsi data processing untuk memproses sebuah data. Data sudah ada di dalam sebuah memori, ingin diproses oleh prosesor dan hasilnya disimpan kembali ke dalam memori. Information movement, data sudah ada di dalam memori, diproses lalu dikeluarkan ke media I/O. Simpelnya ya, saya punya data di memori dalam bentuk dokumen Microsoft Word, terus saya edit dulu, baru saya print out pakai printer, misalkan seperti itu. Ya, di sini ada tempat struktur utama, ada CPU atau prosesor, memori utama, I/O, dan sistem interkoneksi yang menghubungkan ketiga komponen tadi. Ini juga udah sempat saya ulang-ulang tadi, ya. Komputer kalau kita zoom itu ada 3 komponen utama dan 1 komponen yang menghubungkan 3 komponen itu, CPU, memori, dan input output. Dan CPU sendiri kalau kita zoom kembali, dia ada 3 komponen inti, yaitu ada ALU, control unit, dan register. ALU itu tempat untuk proses hitung-menghitung terjadi. Control unit ini seperti kendalinya si prosesor. Si prosesor ini mau ngapain, mau ngerjain apa, mau ngerjain tugas apa, itu tergantung dari control unit, ya. Apakah dia harus ngitung apa, apakah si ALU harus ngitung apa, itu tergantung dari control unit. Register itu adalah memori yang dimiliki oleh CPU atau prosesor. Nah, prosesor juga dia punya memori sendiri di dalam keping prosesor itu, ya, untuk menyimpan data, cuman ukurannya sangat kecil, ya, hanya untuk menyimpan binary data, seperti itu. Ya, sekian untuk slide pertama ini, hanya pengenalan saja, dan untuk slide kedua, materi kedua akan saya lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.